kehidupan. Di era digitalisasi sekarang ini, siapa sih yang gak mau eksis? Kita berlomba-lomba membuat konten keren biar mendapat banyak like dan dikenal banyak orang. Tapi, apakah cukup eksis aja? Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Ihwana, mahasiswi jurusan Syariah Islamiyah tingkat 3, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan beberapa hal penting tentang pemuda dengan judul nggak cuma eksis, tapi juga berkontribusi. Kita sebagai pemuda Indonesia, tentu saja kita harus berkontribusi dalam memajukan negara kita. Negara Indonesia sendiri menurut aku bukan hanya sekedar negara di mana aku dibesarkan dan dilahirkan, dan juga bukan hanya sekedar rumah tempat aku kembali. Tetapi menurut aku Indonesia merupakan inspirasi, di mana di dalamnya terdapat perbedaan dan keberagaman. Tetapi ini masih menjadi tantangan terbesar kita untuk menyelesaikannya, yaitu bagi pemuda Indonesia, terkhususnya pada bidang pendidikan, kesejahteraan, hingga toleransi. Nah, semua hal itu tadi tidak akan mungkin bisa terwujudkan kecuali dengan adanya pemuda dan pemudi di Indonesia. Nah, jika ada pertanyaan, kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, hal apa sih yang ingin kita lakukan untuk Indonesia ke depannya? Jawaban aku simpel, yaitu berkontribusi. Aku sendiri sebagai mahasiswi di Al-Azhar, aku ingin membawa ilmu yang sudah aku pelajari untuk membangun dan meninggikan pendidikan di Indonesia. Dan juga, aku ingin membentuk komunitas untuk para pemuda, yakni untuk menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh pemuda zaman sekarang. Karena menurut aku sendiri, perubahan yang besar akan berasal dari kita yang muda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita sebagai pemuda, jika ingin berkontribusi, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah memberikan modal terhadap diri kita sendiri. Menurut aku, modal yang aku miliki sekarang memang belum banyak, tetapi bisa menjadi langkah awal untuk menjadi sebuah kontribusi. Yang pertama adalah ilmu dari Al-Azhar dengan Islam moderatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di zaman sekarang ini. Yang kedua, pengalaman aku berorganisasi yang mengajarkan bagaimana hidup bersama dan menjadi pemimpin. Yang ketiga, kesadaran diri bahwa perubahan kecil selalu dimulai dari diri sendiri. Nah, jika ketiga hal tadi kita kumpulkan menjadi satu, maka akan menjadi sebuah modal yang mana bisa kita mulai untuk menjadi kontribusi untuk Indonesia. Nah, tentunya ada nih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam berkontribusi sebagai pemuda dan pemudi Indonesia. Yang pertama adalah terus belajar dan mengupgrade diri, baik dari segi akademik maupun soft skill. Yang kedua, berani keluar dari zona nyaman dan mencobai hal-hal baru. Yang ketiga, menjaring dengan komunitas dan teman-teman memiliki visi yang sama. Yang keempat, yang paling terpenting adalah terus konsisten melakukan kontribusi-kontribusi dan perubahan-perubahan kecil yang dapat kita mulai dari lingkungan sekitar kita. Dalam mewujudkan sebuah perubahan yang besar, tentu saja tantangan sudah seperti teman yang datang silih berganti. Nah, tantangan yang akan kita hadapi sebagai pemuda zaman sekarang ini adalah rasa malas dan takut akan gagal. Terlebih lagi juga ada beberapa faktor eksternal, seperti pendapat orang lain dan juga keterbatasan sumber daya. Tapi, aku yakin selama kita terus berusaha dan mempelajari bagaimana cara kita mengupgrade diri kita demi melakukan kontribusi terhadap sekitar kita, pasti di situ ada jalannya. Seperti kata pepatah di dalam bahasa Arab, man saroh alat darbi wasola. Di era sekarang ini, eksis itu penting. Tetapi lebih penting lagi ketika eksistensi kita memberi manfaat untuk orang lain. Maka dari itu, yuk mulai sekarang memberikan eksistensi yang bermanfaat bagi orang lain. Nggak cuma eksis, tapi juga berkontribusi. Saya Rizka Aulia Ihwana untuk Indonesia. Satu kata terakhir dari aku,
The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Cara terbaik untuk menemukan jati diri kamu yaitu adalah dengan cara melupakan jati diri kamu sendiri ketika kamu sudah berkontribusi untuk orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang lebih itu berasal dari Allah dan yang kurang berasal dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.